sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian bagian firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita malam hari ini. Selamat malam dan salam. Salam. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dalam kehidupan kita di dunia ini, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Berbagai macam perkara, apakah itu suka atau duka, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Tapi dilihat dengan mata iman, tentu segala sesuatu itu dirancang dan diperkenankan Allah untuk terjadi. Karena kainan ya tepat budi dia tuh tentunya tidak lepas daripada pengawasan dan izinan Tuhan. Tergantung kita memandang atau menilai. Yang tentu kalau kita menilai dengan mata iman, kita akan berkata ini karena perkenanan Tuhan. Tetapi jikalau kita hanya melihat dengan mata jasmani, nah mata torarada, maka gagana kayak namanya itu patamori kuda, kita anggap itu biasa-biasa saja. Tidak ada yang terlalu kita hayati, yang terlalu kita renungkan, dan itu akan berlalu begitu saja. Tetapi jikalau kita pandang dan nilai dengan mata iman, sekecil apapun yang terjadi, akan ada sesuatu hal yang sangat luar biasa di dalam hidup ini. Ya kami, Oksen, boleh datang di hadapan dia Tuhan. Anuanya tada, namurid na alada lewat baptisan kudus. Dan itu adalah perkara yang luar biasa dalam kehidupan perjalanan iman kita. Allah telah melakukan perkara yang besar. Bukan yang biasa-biasa, baptis dan nuto ihu memang kadin tuno memang kadin. Tidak saja kita lihat seperti itu, tetapi bagi kita yang beriman kita akan pandang bahwa inilah perkara besar yang akan terus-menerus kita renungkan dan akan mewarnai akan perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang tentu kenapa kita dibaptis? Kalau sudah orang Kristen, kita dibaptis. Lewat baptisan adalah sebagai tanda bahwa kita adalah bagian dari warga kerajaan surga. Warga kerajaan Allah. Kita sudah menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Yesus yang adalah kepala dan kita yang adalah anggota dari tubuh Kristus yang akan disatukan antahanya. Sehingga di dalam baptis tentu kita dibaptis dengan 3 nama. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan tentu Oksen sudah ikuti ya, kata kesasi sudah ikuti tentang materi itu. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita dibaptis dalam nama Allah Bapa. Dan di sana buktinya bahwa kita adalah anak Allah, anak guguk, luna anak magunya. Berarti ada hubungan yang erat, yang diikat, yang tidak dapat dilepaskan oleh apapun. Lagi gini ne pintannya, anak magunya. Lapungna Allah duda anak magunya. Itu sudah ikat. Dan ikatan itu yang terus-menerus akan membawa kita untuk tetap bersama-sama dengan Tuhan dalam keadaan suka, dalam keadaan duka, kita tetap dengan Tuhan karena kita sudah menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Allah sudah berjanji bahwa kita dia punya anak dan akan menyertai kita, memberkati kita. Kita dibaptis dalam nama Yesus Kristus, anak-anak. Dan di sana lapat mama saudara-saudaraku, lewat Yesus Kristus, Allah anak itu yang kita imani, Yesus yang mati dan juga bangkit. Sekarang tadi baru saja hari ini kita merayakan akan kematiannya dan dia dikuburkan. Dan lusanya kita akan memperingati akan kebangkitannya atau kehidupannya atau kemenangannya.
Dan lewat kita dibaptis pakai nama itu. Yang dalam hal ini saudara-saudaraku yang kekasih, kita mengimani Yesus yang mati dan dikuburkan. Dan ketika dia mati, dia harus turun di liang kubur. Dan kita mempunyai keyakinan segala dosa tagut itu tagut tikuna tentunya idinajak. Dia dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Sehingga di hari yang ketiga dia bangkit, kita mempunyai Yesus yang tidak mati terus dan mati pengalau, tetapi kita memiliki Yesus yang hidup. Dan kehidupan itulah kita pun sebagai anak-anaknya turut kita diperbaharui dalam hidup ini. Maka kita memperoleh kehidupan yang datangnya dari Tuhan. Dan sekarang ini yang menjadi inti kita, kahit vali nama Rab Yesus, kahit keri nama Rab Yesus, nama Rab Yesus nama Bib, tetapi dan macam notumong nakitip alin lang jangan nama temai. Jadi kita punya pengharapan, nyuwi lakay, lakakulini nama Bila, lak ako mating, tentunya inya hana muriku tabayray. Ikut Tuhan, why nama Rab Al, keri nama Rab Yesus, lapun hiwida, nama bothong taatida, yakata panganang. Yang ketiga, kita dibaptis dengan nama Roh Kudus. Roh Kudus yang akan menyertai, menuntun, membimbing seluruh perjalanan kehidupan kita. Seluruh perjalanan daripada Oksen. Yang tentu saudara-saudaraku kita akan terus melangkah. Atau haganya namburi kuda, ninam anitahag. Yang tentu kita akan berhadapan dengan berbagai macam tantangan. Bahkan juga dalam hal kita mengimani akan Tuhan Yesus, tentunya tidak enak-enak atau tidak baik saja. Kita akan berhadapan dengan berbagai pekerjaan daripada iblis. Tetapi yakin dan percayalah, Roh Kudus yang Allah sudah meteraikan, yang itulah akan menuntun kita sejauh kita tetap membangun hubungan dan dekat dengan Tuhan di dalam hidup ini. Itu Bapak Mama saudara-saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang menjadi bagian perlindungan bagi kita. Karena ini juga baptis adalah perintah langsung daripada Tuhan. Bukan pawol tu gereja mai. Pawol matanya iya, tetapi perintah Tuhan bilang pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Tentu ada maksud. Jadikanlah semua muridku. Murid berarti yang mau belajar dan yang diajar. Setelah kita menjadi umat Tuhan, menjadi orang percaya, kita adalah murid. Murid yang senantiasa bersedia untuk diajar dan mau kita mendengar atau belajar. Yaitu belajar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Belajar terus kebenaran firman Tuhan, tidak ada batasnya. Tentu kata petek hingunya, gana ni atina na murid dan apa petomanan, sehingga kita tidak salah tafsir dalam kita memahami akan firman Tuhan. Jadi perlu belajar. Kita adalah murid yang terus akan berproses dalam kita mengimani akan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup ini. Dan itulah keputusan iman yang sudah diambil oleh anak kita, saudara kekasih kita, dalam menjalani kehidupan ini dan keputusan komitmen ini yang tentu butuh dukungan baik dari keluarga bahkan kami gereja untuk kita bersama-sama melangkah dalam memajukan akan iman keyakinan kita kepada Tuhan. Lewat kita bergandengan tangan, kita bersama-sama, kita akan kuat. Karena kayaknya kerong na pintan ya, dan kayaknya kerong na muritan ya, an lilay lilawana da, tetapi na mata maning udah, anak kulit yang tagamata na murid nama Yesus Kristus, tentu kita akan tetap kuat, tetap menjalani kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan lewat kesaksian iman yang sudah dinyatakan oleh Oksen, ya ini saya bilang kesaksian iman bagi juga keluarga, bagi orang tua yang tentu juga akan terus kita akan saling mendukung. Sehingga apa yang menjadi harapan kita ke depan, tentu itu bersama-sama kita akan bisa lewati. Dan pada akhirnya nama Tuhan kita akan sama-sama muliakan dalam kehidupan ini. Mungkin demikian jauh bagian firman Tuhan yang dapat kami sampaikan, dan biarlah lewat Roh Kudus Tuhan yang bekerja taati ke pengamuda, yang tentu Tuhan akan memberikan pengertian lebih daripada itu, sehingga benar-benar firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.